Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Eka Fernanda dengan NIM 11121000076. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Isahnan dengan NIM 59. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam advokasi kebijakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Baik, untuk advokasi kebijakan sendiri memiliki arti sebuah proses yang tersusun secara sistematis untuk mengubah kebijakan publik atau memperbaiki kebijakan publik dengan jalan untuk mempengaruhi sang pembuat kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan advokasi. Yang pertama ada menentukan isu. Menentukan isu ada 3 cirinya. Yang pertama, sumber isu. Perhatikanlah isu-isu sosial yang ada di sekitar kita dengan teliti. Dengan cara ini, kita bisa lebih menyadari masalah-masalah yang sebenarnya perlu diperhatikan. Karena terkadang masalah tersebut dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Yang selanjutnya, alasan pemilihan isu. Setelah mengevaluasi, memahami, dan menginterpretasikan situasi sosial, muncul berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada, kita harus memilih isu-isu yang harus diutamakan untuk ditangani lebih dulu. Keputusan harus didasarkan pada kesesuaian dengan visi dan misi kita. Kepentingan dan keinginan mayoritas masyarakat harus dipertimbangkan. Penting untuk memastikan bahwa isu yang dipilih adalah benar-benar menjadi perhatian masyarakat. Selain itu harus memberikan dampak positif pada perubahan kebijakan publik. Yang terakhir, mengetahui posisi isu secara hukum. Sebelum melakukan advokasi, penting untuk mengumpulkan informasi tentang peraturan atau undang-undang terkait isu yang akan dibahas. Ini diperlukan agar kita benar-benar memahami posisi hukum isu tersebut, mengidentifikasi resiko, dan menemukan peluang untuk melakukan advokasi dengan meminimalkan resiko. Yang kedua, menentukan target yang ingin dicapai. Target di sini diartikan sebagai tujuan dan hasil output minimal yang ingin dicapai. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan dalam penempatan target, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound yang disingkat dengan SMART. Yang pertama, prinsip spesifik. Apakah sasaran yang ingin dicapai, spesifik dan jelas. Yang kedua, measurable. Apakah hasilnya dapat diukur dan apakah ada indikator yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukurnya. Yang ketiga, achievable. Apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan. Yang keempat, realistik. Apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai adalah sesuatu yang wajar yang dapat diwujudkan. Yang terakhir, time bound. Berapa lama waktu yang tersedia untuk mencapainya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian. Data yang dapat dipercaya dan benar adalah kunci dalam menunjang advokasi yang efektif. Meriset isu dengan cermat dan menemukan solusi yang tepat adalah langkah awal yang penting. Mengetahui jalur informasi yang relevan dan siapa yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi akan sangat membantu dalam memperjuangkan isu dengan lebih efektif. Yang keempat, menentukan konstituen. Orang-orang yang kita wakili dalam politik disebut konstituen. Mereka adalah kelompok yang memiliki kepentingan bersama dan memberikan dukungan kepada kita. Penting untuk mendeteksi siapa yang akan menguntungkan dan kalah dari isu-isu yang dibahas. Konstituen dapat berasal dari berbagai kelompok seperti petani, pengusaha kecil, atau pedagang. Yang kelima, melakukan analisis potensi dan ancaman. Dalam usaha untuk memengaruhi kebijakan, kita pasti akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita terlebih dahulu dengan menganalisis
analisis sumber daya dan ancaman atau risiko yang mungkin timbul. Pertama, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana advokasi kita. Ini meliputi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang isu yang diadvokasikan, kemampuan komunikasi yang baik, serta sumber daya anggaran yang memadai. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan ancaman dan risiko yang dapat muncul saat mendukung isu tertentu. Oleh sebab itu, kita harus siap menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul sejak awal. Baik, saya akan melanjutkan ke 10 langkah-langkah dalam melakukan advokasi kebijakan. Yang keenam yaitu bergabung atau membentuk sebuah koalisi. Koalisi sangat dipentingkan dalam kita melakukan sebuah advokasi. Karena jika dengan satu orang saja atau dengan satu lembaga saja tidak mungkin dengar oleh sebuah kebijakan tersebut, maka dukungan dari beberapa mitra maupun lembaga maupun perusahaan itu sangat penting dalam kita melakukan sebuah advokasi kebijakan. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi peluang dan hambatan. Dalam sebuah advokasi, analisis peluang sangatlah dibutuhkan karena kita dapat mengetahui keunggulan-keunggulan apa saja yang kita miliki dan hal-hal yang menjadi hambatan, siapa penghambatnya, dan kita harus menyiapkan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oke, yang kedelapan yaitu menentukan strategi advokasi. Berdasarkan keaktifan yang tengah melakukan advokasi, maka strategi dalam melakukan advokasi ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu strategi advokasi proaktif dan yang kedua strategi advokasi yang reaktif. Selanjutnya yang ke-9 yaitu melaksanakan agenda advokasi refleksi. 2 hal yang harus diingat dalam kita melakukan advokasi. Yang pertama yaitu kecepatan dalam mengidentifikasi peluang dan kedua yaitu ketepatan waktu untuk bertindak. Oleh karena itu perlu diketahui tentang sistem pemerintah, sistem legislasi dan jadwal kerjanya serta identifikasi pendukung dan penentang, siapa saja dari kalangan pembuat kebijakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Jika agenda advokasi telah dilakukan, maka harus dilakukan refleksi mengenai apa saja yang telah dilakukan. Baik, yang terakhir atau yang ke-10 yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sangatlah penting dalam melakukan advokasi kebijakan karena kita dapat mengetahui apa kelemahan dan kelebihan yang kita miliki yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah strategi yang kita lakukan ini sudah sesuai atau perlu diperbaiki dan apakah isu yang kita angkat sudah tepat dengan kepentingan dan kebutuhan pada saat itu. Monitoring menciptakan kesempatan untuk kita dapat berdiskusi tentang status perubahan kebijakan dengan peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, kelompok swasta, dan kelompok-kelompok lain yang memungkinkan untuk meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang kita tuntut dan yang ingin kita capai. Evaluasi difokuskan pada pengaruh dan akibat. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.